saya umumkan perang terbuka, cari mereka, kejar, hajar, sikat, habisi. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, silakan. Enggak, kami enggak mundur, kami enggak takut, siapapun akan kami lawan. Kurang ajar. Buat peran penjahat cakep banget. Ekspresinya itu loh, untuk ngebohongin orang. Fahmi Tamami mau dijadikan sebagai kereta, sebagai kapal untuk saudara membentuk PWI Laskar Setan di mana-mana saudara. Fahmi Tamami yang saya mendirikan, yang saya yang bikin, saya deklarasi, saya yang modalin. Dia nggak ada apa-apanya, nggak ada kontribusinya secara materi, secara fikih nggak ada. Itu saya di sini, saya sebagai pendiri saudara, saya nyatakan Fahmi Tamami dibubarkan. Bagaimana dia memutarbalikan fakta, bagaimana kesombongannya lengkap di situ. Hei, aku yang bikin Fahmi Tamami. Saya pendiri Fahmi Tamami bersama almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, bersama almarhum Kiai Haji Hasim Muzadi. Ada Presiden Prabowo mengatakan, ada tamu di sini yang ratusan tahun nggak mau pulang. Kita sangat hormat sama tamu. Saking hormatnya, ada tamu yang ratusan tahun nggak mau pergi dari Indonesia. Istana sudah mencium bau busuk daripada perbuatan-perbuatan Ba'alawi ini. Karena Jenderal Baliho ini memang benci Yaman. Jadi saya lihat, oh ini kata Yaman datangnya dari setan ini nih. Berteman sama setan, jadi setan. Bangsa Indonesia berterima kasih kepada Jenderal Dudung. Kalau itu baliho-baliho tidak diturunkan, tujuan Rizik Syihab untuk dikultuskan terjadi. Siapa yang fasis, siapa yang rasis? Ini watak-watak ini melekat pada yang namanya Habib Rizik Syihab. Ini orang terkonfirmasi berbahaya untuk agama dan bangsa. Berbahaya. Memprovokasi, memutarbalikan fakta. Enggak, kami enggak mundur, kami enggak takut, siapapun akan kami lawan yang menyebarluaskan sikap rasis, fasis, kurang ajar. Prabowo dituduh rasis. Yang rasis Prabowo apa Ba'alawi? Perempuan-perempuan Ba'alawi haram dinikahi oleh pribumi. Allah melarang sahabat-sahabat Nabi menikahi istri-istri Nabi, haram sepeninggal Nabi. Kalau berani pribumi menikahi gadis-gadis Ba'alawi, dia harus kembalikan keperawanannya. Kalau nggak diterima ibadahnya, masuk neraka. Bukan daripada Bani Alawi menikahi Saripah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Saripah. Rasis, fasis, benci dengan kesukuan, kurang ajar. Fasis, rasis, kurang ajar. Kamu yang fasis, kamu yang rasis, kalian yang fasis, kalian yang rasis. Kalau Anda ingin selamat memilih satu akidah usul, ikuti akidah Yaman dan Syam. Ikuti bimbingan ulama Yaman dan ulama. Aku adalah turunan Nabi kalian, Ajam. Aku lebih tinggi dari kalian. Inilah sifat iblis. Siap angkat senjata, siap revolusi, takbir. Asah pedang, asah arit. Ayo kita perang, ayo kita perang. Gua buat 1000, lo buat juta. Kapan mau perang dengan kita? Sebutkan tanggalnya, sebutkan harinya, sebutkan jamnya, sebutkan tempatnya. Berapa pasukan yang kamu bawa? Kami akan bawa pasukan yang sama. Ayo kita perang. Sementara mereka suka sekali menunjuk orang iblis. Dajjal. Tahu nggak kereta Dajjal? Dajjal itu pembohong, pemalsu itu Dajjal. Ada Jenderal bintang 4 saudara menantangin juga, kami akan tangkap Habib Rizik, kami akan bubarkan FPI. Wow, itu brengsek tidak? Jenderal brengsek. Ketika dia mengklaim pahlawan Indonesia adalah Ba'alawi, ketika mereka mengklaim Indonesia milik Aulia Tarim, yang mengislamkan Indonesia saudara, habaib, mestinya kau bersyukur, berterima kasih, bangga kepada keturunan Yaman di negeri ini saudara. Ada yang mau kabur aja. Minta nasihat dari orang bejat, akan dapat nasihat yang bejat. Ketika ada yang mengkritisi, mempelajari nasab mereka marah. Itu semakin membuktikan bahwa mereka bukan turunan Nabi. Kalau turunan Nabi, nggak berani dia protes. Malu mereka kalau benar. Menghina atau memfitnah bahwa kaum Ba'alwi, kaum habaib didoktrin dalam keluarga mereka boleh maksiat.
bohong. Jaga kau punya mulut ramal, jangan fitnah. Habib siapa yang ngomong begitu? Hah? Habib siapa yang ngomong? Makanya kalau ngomong tuh dipilah, di screening dulu Pak Haji Roma. Habib siapa yang ngomong kayak begitu? Nggak ada tuh Pak Haji Roma ya. Untuk jaminan masuk surga selama nasabnya itu benar, maka insya Allah dia tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Semaksiat apapun, sesesat apapun, semaksiat apapun, sesesat apapun. Beliau berdegika ke Allah makan hujan. Habib sorgo kabeh. Habib sorgo kabeh. Karena banyak sekarang kok yang dapat paspor nasab itu dari beli ada. Saya punya jamaah namanya Sutardi, wajahnya kebetulan masih ada kekerabatan. Kebetulan wajahnya Arab banget. Kita manggilnya Kang Nande. Pernah ditawari oleh Habaib, enggak saya sebutkan nama Abdullahnya ya. Ditawari gitu ya. Ente mah wajahnya udah pas nih, punya modal wajahnya Arab. Ente kalau mau bisa dapat paspor nasab deh dari Robito katanya. Kata dia nih, gratis gitu Bib. Enggak, bayar atuh. Bang Haji Roma ini kurang teliti, saudara. Percaya satu info disebarluaskan dengan sumpah kepada Allah. Demi Allah, saya ditelepon dengan orang yang mengaku dari Robitoh Alawiyah menawarkan saya nasab. Saya diminta untuk beli nasab. Demi Allah bahwa apa yang akan saya ucapkan ini hak benar. Kalau saya dusta, saya dilaknat oleh Allah. Siap dilaknat Allah. Saya akan nyatakan bahwa ada seorang Habib bertelepon kepada saya satu hari. Ini baru beberapa bulan aja. Bang Haji, Assalamualaikum. Ente tuh habaib. Ente tuh Habib ini. Ente mesti datang ke Rabitoh. Harus terima sertifikat. So dia bilang kalau nggak salah hari Senin ente ke sana Bang Haji. Yang bayarin sertifikatnya aneh. Ente nggak usah bayar. Aneh bayarin. Jadi jangan tanya nanti mana orangnya, jangan. Dia sendiri ngomong ditelepon oleh orang yang ngaku dari Robitoh Alawiyah. Telepon dulu dong ke Robito, bener apa enggak? Bukan langsung bersumpah saudara di hadapan media terus disebarluaskan, itu fitnah. Berapa? Ditawarinya 30 juta. Boleh cross check, ada di Facebook itu. Kang Nande, Sutardi, Betex gitu disebutnya. Kemudian wah Beb mahal banget itu. Akhirnya turun dikurangi sampai mentok-mentok di 7 juta. Ya udahlah, 7 juta. Nggak apa-apa deh. Tapi jangan di bawah itu, nggak bisa deh katanya. Pokoknya kata mereka seperti itu. Dan Robito Alawiyah sudah bikin pernyataan, tidak pernah saudara menjual nasab atau menawarkan orang untuk beli nasab, nggak ada. Jadi dibantah, ada pernyataan seorang artis dangdut, saudara, Robito membantah, Robito tidak pernah kirim orang dan tidak pernah telepon orang. Tapi enggak lah Bib katanya. Buat apa? Nanti ini nanti apa naik stratanya. Jadi memang menjadi sebuah modal untuk cari duit ya. Dan ini banyak terjadi, bukan cuma murid saya yang satu ini. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, silakan. Ya kami siap saja Pak. Enggak, kami enggak mundur, kami enggak takut. Siapapun akan kami lawan. Kurang ajar. Karena Jenderal Bariho ini memang benci Yaman. Jadi saya lihat, oh ini kata Yaman datangnya dari setan ini nih. Berteman sama setan, jadi setan. Ada yang mau kabur, kabur aja. Minta nasihat dari orang bejat, akan dapat nasihat yang bejat. Ulama Yaman, kakek moyangnya dari Yaman, yang mengislamkan Indonesia, saudara. Habaib, mestinya kau bersyukur, berterima kasih, bangga kepada keturunan Yaman di negeri ini, saudara. Jauh sebelum itu lagi, ada Presiden Prabowo mengatakan bahwa ada tamu di sini yang ratusan tahun nggak mau pulang. Kita sangat hormat sama tamu. Saking hormatnya, ada tamu yang ratusan tahun nggak mau pergi dari Indonesia. Itu kemana arahnya? Nah artinya istana sudah mencium bau busuk daripada perbuatan-perbuatan Ba'alawi ini. Terutama ketika dia mengklaim bahwa pahlawan Indonesia adalah Ba'alawi. Ketika mereka mengklaim Indonesia milik Aulia Tarim. Ini dalam kehidupan berbangsa bernegara ini sangat-sangat menyinggung perasaan anak bangsa, terutama para petinggi bangsa. Yaman itu bukan musuh bangsa Indonesia. Wali Songo itu saudara dari klan Ba'alawi, ulama Yaman, kakek moyangnya dari Yaman, yang mengislamkan Indonesia, saudara. Habaib, saudara,
yang datang mengislamkan Palembang, yang datang mengislamkan Kalimantan, mengislamkan Sulawesi, mengislamkan Maluku, mengislamkan Irian, habaib yang datang dari Yaman. Lalu mengenai Jenderal Dudung yang dikatakan oleh Saudara Rizik Syihab sebagai Jenderal Baliho. Bangsa Indonesia berterima kasih kepada Jenderal Dudung. Kalau itu baliho-baliho tidak diturunkan, Masya Allah, tujuan Rizik Syihab untuk dikultuskan terjadi. Sementara pengkultusan pribadi ini diharamkan dalam Islam. Dijelekin memang nih Pak, nih orang-orang Yaman bikin ribet aja nih di Indonesia. Yaman itu bukan musuh bangsa Indonesia. Wali Songo itu saudara dari klan Ba'alwi. Kalau Roma film masih ada deh, gue kontrak juga. Buat peran penjahat cakep banget. Ekspresinya itu loh. Untuk ngebohongin orang. Manipulatif. Kayak Fahmi Tamami aja contoh nih, Fahmi Tamami. Yang saya yang mendirikan, yang saya yang bikin, saya deklarasi, saya yang modalin. Ya, dia nggak ada apa-apanya situ. Nggak ada kontribusinya secara materi, secara dia nggak ada. Yang bikin namanya Fahmi Tamami saya. Dia nggak ada kontribusi apapun. Gila ikut tanda tangan di rumah kayak Zainuddin MZ waktu itu, kebenaran ada dia ya. Nah, mesti tanda tangan 3 orang tuh bikin akte. Habis Zainuddin sama Ane, ya ada ini nih, sohib kita emang waktu itu. Pengen nanti yang gitu doang. Tapi lihat videonya. Bagaimana dia membohong, bagaimana dia memutarbalikkan fakta, bagaimana kesombongannya lengkap di situ. Hei, aku yang bikin Fahmi Tamami. Itu si pendangdut itu. Saya yang menghubungi para ulama. Padahal yang berkonsultasi dengan para ulama itu gue. Konsul telepon ini. Masya Allah. Dia klaim itu. Saya yang mendirikan Fahmi Tamami. Dan sekarang saya bubarkan. Yang terlanjur jadi anggota PWI Laskar Setan keluar. Kiai-kiai yang terlanjur jadi pengurus PWI Laskar Setan keluar. Begitu juga kalau ada anggota Fahmi Tamami. Saya ingetin, saya pendiri Fahmi Tamami. Saya bersama almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, bersama almarhum Kiai Haji Hasim Muzadi, saudara, bersama almarhum Kiai Haji Nur Iskandar Eski, kami sama-sama mendirikan Fahmi Tamami. Tujuannya apa? Untuk menjaga masjid-masjid kita, saudara. Jangan sampai dirusak oleh kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Udah sepakat, dan kita sepakat mengangkat saudara si pedangdut itu menjadi ketuanya, saudara. Nah, kita angkat untuk apa? Untuk menyatukan umat, untuk menyatukan Ahlus Sunnah. Ternyata sekarang setelah Kiai Hasim Muzadi meninggal, Kiai Haji Zainuddin MZ meninggal, Kiai Haji Nur Iskandar Eski meninggal, saudara, Fahmi Tamami mau dijadikan sebagai kereta, sebagai kapal untuk saudara membentuk PWI Laskar Setan di mana-mana, saudara. Maka itu saya di sini, saya sebagai pendiri, saudara, saya nyatakan Fahmi Tamami dibubarkan. Takbir, takbir. Maka itu sekali lagi saya sampaikan, saya sebagai salah satu pendirinya, saudara, menjalankan amanat para kiai-kiai kita yang sudah meninggal dunia, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kita nyatakan Fahmi Tamami dibubarkan. Takbir. Itu jelas banget, di situ dia bohong. Di situ dia memutarbalikkan fakta. Di situ dia membranding diri. Ini watak-watak ini melekat pada yang namanya Habib Rizik Syihab. Orang yang dengar melongo. Wah, Haji Omar kurang ajar nih. Habib Rizik yang bikin Fahmi Tamami itu. Habib Fahmi Tamami diajak ke PWI.
Begitu kan Rizik. Masya Allah Jik, ya Allah. Ini orang terkonfirmasi berbahaya untuk agama dan bangsa. Berbahaya. Memprovokasi, memutarbalikan fakta. Masya Allah. Berbahaya. Enggak, kami enggak mundur, kami enggak takut. Siapapun akan kami lawan. Yang menyebarluaskan sikap rasis, fasis, benci dengan kesukuan, kurang ajar. Prabowo dituduh rasis. Apa itu rasis? Membeda-bedakan suku, merendahkan yang lain. Yang rasis Prabowo apa Ba'alawi? Buktinya mana? Ba'alawi itu rasis. Perempuan-perempuan Ba'alawi haram dinikahi oleh pribumi. Kalau berani pribumi menikahi gadis-gadis Ba'alawi, dia harus kembalikan keperawanannya. Kalau enggak diterima ibadahnya, masuk neraka. Ini rasis pakai banget. Siapa yang fasis, siapa yang rasis? Kita pun nggak boleh menikahi yang syarifah-syarifah. Begitu karena apa? Ala sabilil adab. Allah melarang sahabat-sahabat Nabi menikahi istri-istri Nabi. Haram sepeninggal Nabi. Nggak boleh. Bagaimana dengan anak cucunya? Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i itu betul-betul syadid, ya, pakai ada kufu di situ, kesepadanan, kafaah, nggak boleh. Bukan habaib. Kalau di zaman sekarang ini kebalik. Kita anggap bahwa keturunannya Nabi Muhammad ini cuma Habib saja. Sedangkan Syarifah enggak. Sehingga kita berani kurang ajar dengan Syarifah. Kita berani mengentengkan Syarifah. Bahkan berani mengawini Syarifah. Balik gimana itu mau dapat sama? Al-Habib Salim, guru daripada Habib Hasan, beliau mengatakan seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Syarifah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah. Jangan bangga ente kurang ajar sama Syarifah. Syarifah zuriyahnya Nabi Muhammad SAW. Jangan bangga kawini Syarifah. Jangan bangga nikahi Syarifah. Habibah Fatimah nangis ente bangga. Rasulullah marah ente bangga. Bila orang biasa menikahi Syarifah, itu di dalamnya ada kemaksiatan. Kenapa begitu? Karena itu antum sama saja menyakiti hati Sayyidah Fatimah dan menyakiti hati seluruh para habaib yang mendengarkannya bila orang biasa kawin dengan Syarifah. Nah, itu tuh akan menjadi aib. Kenapa? Karena dia akan terputus nasabnya. Nah, bila kita menyakiti hati para habaib, otomatis kita juga menyakiti hati Sayyidah Fatimah dan menyakiti hati Rasulullah SAW. Apakah ada dosa yang lebih besar dari itu? Maka dari itu, Mufti Batavia yaitu Habib Utsman bin Yahya berpendapat bahwa orang biasa yang menikahi Syarifah maka hukumnya haram dan zina. Karena itu udahlah, kalau Anda ingin selamat memilih satu akidah usul, ikuti akidah Yaman dan Syam, ikuti bimbingan ulama Yaman dan ulama Syam. Alhamdulillah kita di Indonesia dibina oleh orang-orang Yaman. Wali Songo itu datuknya, kalau diurut kembali kepada Sayyid Abdul Malik Ibn Amil Fiqih, itu dari Hadramut. Menikah dengan non Sayyid dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan ridho Syarifah, ridhonya wali ini cukup benar. Tapi perlu Anda ketahui, ini rukhsah, bisa gugur ketika tidak berhubungan dengan maksiat. Ketika Anda menikah dengan Syarifah, itu ada maksiat di dalamnya. Apa maksiatnya? Anda menyakiti hati para Alawiyin. Kalau Anda menyakiti hati para Alawiyin, mau tidak mau Anda menyakiti hati Habibah Fatimah Zahra. Kalau Anda sudah menyakiti hati Habibah Fatimah Zahra, berarti Anda sudah menyakiti hati kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Adakah kemaksiatan yang lebih besar daripada menyakiti hati Nabi kita Muhammad SAW? Kita jangan terjebak dengan masalah apa sah dan tidak sahnya pernikahan. Kalau kita terjebak dengan masalah itu, akhirnya kita menjadi orang kadang-kadang tidak beradab.
dalam satu perkawinan. Jangan terjebak dengan sah dan tidaknya. Awas kalian. Kita harus tahu ini inti pakai adab enggak? Jangan Anda korbankan nasab hanya sekedar untuk duniawi Anda. Jangan untuk kepentingan seksual Anda. Jangan itu semuanya. Karena Anda dipilih oleh Allah jadi turunan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sikap kita? Kalau Anda misalnya ada pernikahan syarifah bukan dengan Sayyid, kau hadir. Ustaz baru muncul ada di kampung, soal fikih berani kami dengan syarifah. Dengan bawa dalil kadang-kadang. Mana adab kamu? Guru-guru kamu nggak pernah begitu. Imam-imam kamu nggak pernah begitu. Jadi kita jangan terjebak dengan masalah ilmu sah dan tidaknya, tapi adab. Ulama umat menganggap dia sebagai panutan tapi nggak tahu malu. Maksudnya nggak tahu malu, dia lebih takut malu kepada muridnya dan kepada jamaahnya ketimbang malu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya berapa banyak di zaman sekarang, mohon maaf, sudah berani sama habaib. Yang lebih parah, banyak di antara guru-guru berani juga menikahkan syarifah kepada ahwal. Bangsa Indonesia harus terima kasih kepada Ba'alawi. Ini kan kurang ajar. Kalau dia ngomong tuh kurang ajar. Kalau gue kurang ajar. Fasis, rasis, kurang ajar. Kamu yang fasis, kamu yang rasis, kalian yang fasis, kalian yang rasis. Gak ada budaya Indonesia diserang mereka. Untuk menunjukkan mereka ingin memisahkan diri, membedakan diri. Aku adalah turunan Nabi kalian. Ajam. Aku lebih tinggi dari kalian. Inilah sifat iblis yang sebenarnya. Siapkan senjatamu, siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad, siap tidak? Siap tidak? Ada yang mau kabur. Sementara mereka suka sekali menunjuk orang iblis, iblis, iblis. Mestinya iblis. Mesti gitu. Tahu nggak kriteria iblis? Dajjal, Dajjal, Dajjal. Tahu nggak kriteria Dajjal? Dajjal itu pembohong. Dajjal. Pemalsu itu Dajjal. Sejak awal bahwa saya dan kawan-kawan menyatakan perang dengan semua pembantai KM 50, saudara. Takbir. Siap perang lawan mereka. Siap habisi mereka. Semua para pembantai KM 50, saudara, cari mereka, kejar, hajar, sikat, habisi. Takbir. Dimanapun mereka ditugaskan, saudara. Sekarang mereka disembunyikan, dikirim ke daerah-daerah. Enggak, jejak mereka tidak akan pernah hilang, saudara. Saya nyatakan sekali lagi, saya umumkan perang terbuka terhadap seluruh pembantai KM 50. Takbir. Dan si brengsek akan bertanggung jawab, saudara. Asah pada, asah arit. Ayo kita perang, ayo kita perang. Kamu bawa 1000, nama KDM nih. Gua bawa 1000, lo bawa juta. Lo bawa pistol, gua basoka. Jangan-jangan punya basoka nih. Siap angkat senjata, siap revolusi. Takbir. Bunuh semua pendeta yang terlibat, saudara. Takbir. Siap berjihad. Enggak boleh dibiarkan, saudara. Jangan selama ini kita diam, kita sabarin, saudara. Oh, dipikir kita nggak bisa melawan, saudara. Bisa. Ini semua umat Islam, kalau saya mau tanya, diajak melawan kepada para pembantai KM 50, siap tidak? Siap tidak? Takbir. Makanya berkali-kali saya tantang, hei para pembantai KM 50, termasuk para jenderal berbintangnya yang ada di sana, saudara. Kalau kalian gentleman, kalau kalian pemberani, kapan mau perang dengan kita? Sebutkan tanggalnya, sebutkan harinya, sebutkan jamnya, sebutkan tempatnya, berapa pasukan yang kamu bawa, kami akan bawa pasukan yang sama. Ayo kita perang. Takbir. Ada jenderal bintang 4, saudara, menantangin juga, kami akan tangkap Habib Rizik, kami akan bubarkan FPI. Wow. Kenapa? Lagi ngejilat si brengsek. Saya tanya, kondisi-kondisi seperti itu brengsek tidak? Brengsek tidak? Oh, nggak puas sampai di situ.
saudara ngadepin saya nggak berani. Foto saya baliho dimusuhin. Jenderal brengsek. Ketika ada yang mengkritisi, mempelajari nasab mereka melalui penelitian, mereka marah. Itu membuktikan, semakin membuktikan kalau mereka bukan turunan Nabi. Kalau turunan Nabi, nggak berani dia protes. Malu mereka kalau benar. Selama ini saya menyaksikan arogansi daripada oknum-oknum habaib yang jauh dari syariah. Jadi membuat doktrin-doktrin yang sesat menyesatkan. Menghina atau memfitnah bahwa kaum Ba'alwi, kaum habaib didoktrin dalam keluarga mereka boleh maksiat. Bohong. Jangan kau punya mulut lama. Jangan fitnah. Habib siapa yang ngomong begitu? Habib siapa yang ngomong? Makanya kalau ngomong tuh ditilah, di screening dulu Pak Haji Roma. Habib siapa yang ngomong kayak begitu? Nggak ada tuh Pak Haji Roma ya. Untuk jaminan masuk surga selama nasabnya itu benar, maka insya Allah dia tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Semaksiat apapun, sesesat apapun, Kul yawm, kul daqiqah, kul lahzah makanuhu jannah. Habib sorgo kabeh. Tapi selain Ahlul Bait, hendaknya husnudzan kepada nasab yang mulia ini. Enggak mungkinlah setelah Allah mensucikan akan dimasukkan neraka. Jadi membuat doktrin-doktrin yang sesat menyesatkan. Itu ada tukang kacang namanya Maman. Itu si Maman ini nggak beres ibadahnya. Tapi beliau ketika seorang Habib, nggak perlu saya sebut namanya, Al-Maghfurlah, udah meninggal dunia soalnya. Kalau minta kacang dikasih, dianterin. Satu saat si Maman ini meninggal. Maka dikasih tahu sama Habib ini, Beb, Maman meninggal, baik nanti aku datang. Begitu Habib ini datang, dititipin surat di bawah lehernya, kata Habib ini. Ditulis sebuah surat, disimpan di bawah lehernya. Hei Man, nanti kalau Munkar wa Nakir tanya, lu jangan jawab. Kasih aja nih surat, nanti lu masuk surga bi ghairi hisab. Ini kayak begini yang disebarkan. Menurut Ki Imad, banyak hal-hal seperti itu, yang khurafat seperti itu. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, Beb, Maman meninggal. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus, Beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu. Tungguin gue datang. Datang Habib Salim Jindan, ngeliatin tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil. Beliau tulis, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat Munkar Nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Dijamin sama Habib Salim. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Dijamin sama Habib Salim. Orang kalau meler cinta kepada gue, lo kasih surat dari berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat Munkar Nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Dijamin sama Habib Salim. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Dijamin sama Habib Salim. Orang kalau meler cinta kepada kami, ketahuilah jika ada orang zalim, dia aman dari semuanya, ketahuilah mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela. Yang nyuruh umat Islam cinta Ahlul Bait bukan Habibnya, bukan Sayyidnya, bukan Syarifnya, tapi perintah untuk cinta datangnya langsung dari Allah Ta'ala, Bu, dalam Al-Quran. Kenapa? Sebagai balas budinya kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Jadi membuat doktrin-doktrin yang sesat menyesatkan. Coba saya pengen tahu siapa itu Habib yang ngomong. Ya saya aja yang menghadapi. Jangan sembarangan memfitnah, jangan. Ini ada beberapa tokoh, saudara, sudah ketularan para begana nasab, saudara. Kalau memang ada Habib yang ngomong begitu, saya yang bantai dia di depan Rabai Rama, saudara. Jangan sampai kita nyakitin hati dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW. Dzurriyyahnya Nabi tetap dzurriyyah, walaupun dia bandel, walaupun dia nakal. Allah berkata apa? Tidak pernah berhenti untuk membersihkan kotoran
semua habaib yang ada di dunia, semua habaib yang ada di dunia. Dibersihin di sini maksudnya husnul khatimah, akan bareng dengan jidnya nanti di akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu, pengetahuan dan beriman di atas orang-orang yang tidak berilmu dan tidak beriman. Jadi ukuran kemuliaan di sisi Allah adalah iman, takwa dan ilmu, bukan dari nasab. Habib bodoh itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Auqala, atau beliau berkata, syarifun wahidun, satu habib, satu syarif, satu sayyid, afdal min sab'ina aliman, lebih utama daripada 7 orang alim. Ukuran kemuliaan di sisi Allah adalah iman, takwa dan ilmu. Iman, takwa dan ilmu, bukan dari nasab. Jadi saya punya murid namanya Gilang. Itu dia pernah ceramah mengatakan bahwasanya satu habib bodoh lebih utama dari 70 orang alim. Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. 70 kiai. Ini udah bodoh, goblok, tolol, sok pintar, padahal goblok, padahal bodoh, padahal tolol. Satu habib, walaupun habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Syarifun jahilun, habib bodoh lebih utama daripada orang alim yang mengamalkan ilmu. Riwayat syarif afdal min sab'i alimin, satu orang habib lebih utama, lebih mulia daripada 7 orang yang alim. Iman, takwa dan ilmu, bukan dari nasab. Li'annahu dzatiyun, garis keturunan itu zat, nggak bisa dirubah. Darah daging. Au adilu syai', tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengunggulinya dan lebih utama darinya. Bahwa sampai kapanpun orang yang belajar kemudian jadi kiai pinter, kemudian dia merasa sederajat dengan kabaib, maka katanya ini sudah su'ul adab. Seorang kiai itu, seorang ustadz itu kalau sudah dia benci kepada habaib, ada apa-apa kepada habaib, merasa sama, maka dia akan mendapatkan imbasnya. Nabi SAW mengatakan, la tuqaddimu guraisan wala tataqaddamu, qaddimu guraisan wala tataqaddamu, wa illa fatahlaku. Qaddimu guraisan, jadikan mereka itu termasuk pemimpin, dahulukan mereka dalam hal apapun. Lihat Kiai Hamid, beliau mau jadi imam, lihat dulu, ada habaib nggak mau jadi imam, walaupun kecil suruh jadi imam. Kenapa? Dia tahu, nyambung sama ilmunya Rasulullah. Dan neraka itu untuk orang-orang ahli maksiat, walaupun dia Sayyid Quraisy Bani Hashim. Gua kepret loh. Yahudi pesek mau fitnah habaib, tengok, unyil. Gua kepret masuk kuburan loh. Saya tantang para bekal nasab. Hei Yahudi pesek. Surga itu untuk orang-orang yang bertakwa, walaupun dia budak dari bangsa Habsyi. Kalau jadi habaib di Afrika, wogo, jadi Bilal bin Rabah. Sekarang nih lagi rame inian, Gus, ada Gus A, B, C, D, wah hasil habaib kena buah, rame anak puyeng, udah bodoh. Bodoh amat, biarin aja, Beb. Jangan dibahas, Beb. Ya biarin aja. Soalnya pada nanya, Beb, sama anak. Iya, Beb. Gimana, bilang alhamdulillah udah jadi habib di Indonesia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah jadi habib. Para habaib duriyae Kanjeng Nabi, darah dagingnya Rasulullah terbanyak di dunia, tinggal di Indonesia. Alhamdulillah. Coba kalau jadi habib di Afrika, auzubillah, panas. Anak cuman gitu aja bilang, alhamdulillah kita jadi habib nih di Indonesia. Nah, jadi banyak muhibin. Kalau jadi habaib di Afrika, wogo, jadi Bilal bin Rabah.
Saya juga sudah podcast, barangkali antum sudah lihat podcast saya dengan Dr. Hugeng. Ya, beliau menyatakan bahwa menurut tes DNA bahwa yang namanya Ba'alawi mustahil sebagai keturunan Nabi. Mustahil sebagai keturunan Nabi. Mustahil sebagai keturunan Nabi. Ya jangan mau. Nggak percaya. Katanya habaib di Indonesia itu nggak ada. Habaib di Indonesia katanya palsu. Katanya belum terbukti secara ilmiah. Tiba-tiba ada satu tesis yang mengatakan di bawah pendapat Haji Imaduddin Usman yang mengatakan secara historis, secara sejarah, secara manuskrip dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 sampai ke-8 tidak ada yang bernama Ubaidillah. Di mana Ubaidillah ini diklaim oleh kelompok Ba'alawi sebagai zuriyah Nabi, putra keempat dari Ahmad bin Isa. Sementara dalam manuskrip dari abad ke-4 sampai ke-8 yang diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin, konon kata beliau tidak mendapatkan anak yang keempat itu, Ubaidillah. Yang ada cuma 3 putra beliau, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Nah, ini muncul di abad yang ke-9, nama Ubaidillah ini. Maka beliau menyimpulkan bahwa nama Ubaidillah sebagai zuriyah daripada Ba'alawi ini cangkokan. Kelompok-kelompok ini nggak boleh dikasih ruang, saudara. Semua habaib harus bicara, lawan. Jangan pernah takut melawan mereka, saudara. Kalau kamu diajari benci sama baib, insya Allah kiai model siapa, ketua organisasi apa, nggak usah diikuti. Dan ternyata Najwa Shihab pun telah bersaksi di media bahwa beliau telah mengadakan tes DNA. Ternyata haplogrup-nya 3,4% Arab dan sekian puluh persen lainnya ke India, ke Afrika dan sebagainya. Ini sekarang yang ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah luar biasa banyak. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan, walau ana Fatimah bint Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah binti Muhammad, anak kandungnya sendiri mencuri, aku akan potong tangannya. Siap bersama habaib, siap dukung Ba'alawi, siap sikat bekal-bekal nasab. Takbir. Saya tantang para bekal nasab. Hei Yahudi pesek, gua kepret loh. Jadi ternyata menurut Al-Quran dan hadis tidak ada privilege, tidak ada keutamaan nasab itu kecuali iman dan takwa. Umur sudah lebih dari 80 tahun, sudah tua, sudah lanjut usia, jangan sampai su'ul khatimah. Wah, ini doktrin kalangan habaib, mereka boleh maksiat. Siapa yang bilang? Habaib mana punya doktrin begitu? Jadi kalau habaib itu ya dua-duanya, punya maksiat zahir, punya maksiat batin. Liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum. Allah juga tidak pernah berhenti untuk membersihkan. Siapa yang setempel Allah tidak pernah lepas dari pembersihan Allah. Wa yutahhirakum. Lah kan sudah dibersihkan, kenapa kok disucikan? Habib Soleh mau ngasih berapa? 200. 1 juta. Bang Rocky 1 juta. Bang Refli. Bang Refli 5 juta 100 ribu gar. Oh, Bang Refli 6 juta. Haji Oping 20 juta. Takbir. 500 ribu Abang Saleh. 1 juta Habib Abu Bakar 1 juta. 1 juta Habib Hanif. Kayak Sobri 500 ribu lah hitung lah ya. 1 juta Habib Muhammad. Laskar setan dibentuk, dibina, dibiayai, suruh maju untuk menjadi algojo, membubarkan pengajian-pengajian. Kalau mereka punya panggung, bubarin. Saya tanggung jawab dunia akhirat. Siap bubarkan. Mereka masuk kampung kita, usir. Pada FPI maupun ormas-ormas Islam yang lain protes. Jangan diam, protes. Kalau orang-orang bermasalah diangkat oleh presiden, sampaikan protes. Karena banyak sekarang kok yang dapat paspor nasab itu dari beli ada. Saya punya jamaah namanya Sutardi, wajahnya kebetulan masih ada kekerabatan. Kebetulan wajahnya Arab banget.
kita manggilnya Kang Nande, pernah ditawari oleh habaib, enggak saya sebutkan nama Abdullahnya ya, ditawari gitu ya, yang nawarinya jangan disebutkan nama Abdullah alatasnya, jangan. Ente mah wajahnya udah pas nih, punya modal wajahnya Arab, ente kalau mau bisa dapat paspor nasab deh dari Robito katanya, kata dia nih, gratis gitu Bib. Enggak, bayar atuh. Bang Haji Roma ini kurang teliti saudara, percaya satu info disebarluaskan dengan sumpah kepada Allah. Demi Allah, saya ditelepon dengan orang yang mengaku dari Robitoh Alawiyah menawarkan saya nasab. Saya diminta untuk beli nasab. Demi Allah bahwa apa yang akan saya ucapkan ini hak, benar. Kalau saya dusta, saya dilaknat oleh Allah, siap dilaknat. Allah. Saya akan nyatakan bahwa ada seorang Habib bertelepon kepada saya suatu hari. Ya. Ini baru beberapa bulan aja. Bang Haji, Assalamualaikum. Ente tuh habaib, ente tuh Habib ini. Ente mesti datang ke Rabitoh, harus terima sertifikat. So dia bilang kalau nggak salah hari Senin ente ke sana Bang Haji. Yang bayarin sertifikatnya aneh, ente nggak usah bayar, aneh bayarin. Jadi jangan tanya nanti mana orangnya, jangan. Dia sendiri ngomong ditelepon oleh orang yang ngaku dari Robitoh Alawiyah. Telepon dulu dong ke Robitoh, bener apa enggak? Bukan langsung bersumpah saudara di hadapan media terus disebarluaskan, itu fitnah. Berapa? Ditawarinya 30 juta. Boleh cross check, ada di Facebook itu. Kang Nande Sutardi Betex gitu disebutnya. Kemudian wah Beb mahal banget itu. Akhirnya turun dikurangi sampai mentok-mentok di 7 juta. Ya udahlah, 7 juta. Nggak apa-apa deh. Tapi jangan di bawah itu, nggak bisa deh katanya. Pokoknya kata mereka seperti itu. Dan Robitoh Alawiyah sudah bikin pernyataan, tidak pernah saudara menjual nasab atau menawarkan orang untuk beli nasab, nggak ada. Jadi dibantah, ada pernyataan seorang artis dangdut, saudara, Robitoh membantah, Robitoh tidak pernah kirim orang dan tidak pernah telepon orang. Tapi enggak lah Bib katanya. Buat apa? Nanti ini nanti apa naik stratanya. Jadi memang menjadi sebuah modal untuk cari duit ya. Dan ini banyak terjadi, bukan cuma murid saya yang satu ini saja. Nah jadi siapa itu yang telepon? Mestinya tabayun dulu ke Robitoh, habis tabayun, oh ternyata enggak, telepon lagi tuh orang, bajingan lu ngebohong, ngaku-ngaku dari Robitoh, begitu dong. Itu baru satria bergitar. Kan satria, betul? Tanya tabayun saudara. Nah, sampai akhirnya orang geger di mana-mana saudara. Nggak boleh. Pengakuan asli boleh di cross check, dan orang yang menawarinya itu masih hidup dan tinggal di Karawang juga. Ketika belum lama ini, pekan lalu Kang Sutardi ketemu lagi dengan orang tersebut malunya minta ampun katanya. Siap bersama habaib, siap dukung Ba'alwi, siap sikat bekal-bekal nasab. Takbir. Hati-hati kalian jangan ikuti asal khutbah, tapi ternyata tujuan mereka ingin memperbudak bangsa kalian sendiri. Rasul membawa Islam untuk membebaskan perbudakan, tapi ada saat ini orang ngaku-ngaku turunan Rasul, tapi demennya memperbudak bangsa sendiri. Tengok, unyil, gua kepret masuk kuburan loh. Kalau cuma pakai pakaian kemudian tujuannya sombong masuk neraka, apalagi kesombongan dengan maksiat. Sudah maksiat, ngelawan syariat, ngaku turunan Nabi, berarti menjelek-jelekan nama baik keluarga Nabi dengan akhlaknya yang buruk, dengan penyelisihannya terhadap syariat, maka tentu ini lebih sombong. Karena apa? Allah tidak akan mengadab kami karena kami turunan Nabi. Cuma turunan loh, gitu kan? Itu pun kalau bener, kalau enggak kita nggak tahu. Wallahu a'lam. Ini ada yang udah ngobok-ngobok nasab, emang gak ada kerjaan orang pada saudara. Udah gitu pakai ngancem lagi, sweeping Ba'alwi. Unyil. Saya ingin memperjuangkan syariat yang disesatkan, yang diacak-acak, yang dirubah-rubah. Ayat Quran sama seperti Wahabi. Wahabi juga sama seperti itu, menggunakan dalil tapi untuk menyesatkan. Mau sweeping Ba'alwi, nah Habib Rizik, gua Ba'alwi, lu mau apa? Hah? Demi Allah, saya akan hadapi mereka, sejengkal pun tidak akan mundur. Di mana saja kalian mau sweeping, saya akan hadapi mereka. Takbir.
telah saya undang tentu saja sahabatku yang keren, Habib Rizik Syihab. Juga sayang sekali beliau menolak untuk hadir. Katanya dengan alasan, Roma Irama nggak netral. Kenapa nggak netral? Karena Roma Irama telah mendapat kartu anggota dari PWI. Itu telah diberikan bendera bla 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 bla. Nah, begitu saya lihat sudah tidak objektif, dia berpihak. Nah, begitu saya selidiki ternyata dia dapat nasab dari geng begal nasab. Oh, pantes. Belakangan dilantik jadi anggota geng nasab begal nasab, saudara. Wah, dapat panji lagi bendera. Ini fitnah nih, Beb. Fitnah ente nih, fitnah nih. Proses jangan. Takbir. Teman-teman di Robito, jangan terima undangannya. Dan saya sampaikan ke Habib Hanif, jangan terima undangannya. Itu namanya penyematan jas atau jaket ormas. Itu sering banget aneh, Beb. Bahkan jas partai sering disematkan itu sebagai penghormatan, penghargaan. Jadi ente nggak usah ngeliat ke situ, Beb. Wallahi saya nggak terima kartu anggota yang ente bilang, Beb. Nah, ente bohong nih. Tapi aneh maafin ente, Beb. Aneh cinta antum. Kalau orang sudah berpihak tidak objektif, nggak bisa. Orang kalau mengundang di podcast ada dua pihak yang berseteru, itu harus objektif. Dia tidak boleh berpihak. Datang aja, Beb, nanti bawa tuh jaket FPI, ame jaket Robito Alawi aneh pakai, oke? Tapi datang, oke? Biar seimbang, Beb. Maka itu saya usulkan ke Robito, tolak undangannya. Hanif tidak usah terima undangannya. Apalagi saya, saudara. Jangan sampai nanti saya mengatakan dia mau paksa saya datang. Siapa lu? Nah, kan kita juga bisa ngomong begitu. Emang dia doang yang bisa ngomong? Siapa lu mengundang gue? Nah, karena antum nggak datang, Beb, ini saya ngundang lagi nih Kiai Imaduddin untuk mengklarifikasi berbagai macam isu di luar sana. Yang antum juga kan pernah bilang bahwa tesis itu Kiai Imad itu bukan tesis. Kalau tesis itu harus diuji di universitas. Nah, ini aneh tanyakan kepada beliau. Jangan, bahasa-bahasa begitu nggak boleh dikeluarin, saudara. Itu bahasa jelek. Itu bahasa yang bisa merusak silaturahim. Itu bahasa yang bisa merusak hubungan. Sekali lagi kepada sahabatku nih Habib Rizik Syihab, Masya Allah, itu udah fitnah aneh nih, Beb. Maksud aneh begini, Beb, ini kan yang namanya forum ini ternyata forum satu-satunya ya, podcast satu-satunya, mungkin ada yang lain saya nggak tahu, yang memberikan ruang untuk kedua belah pihak. Saya sudah sediakan, kapan Ji? Kalau ente mau, sebutkan aja waktunya kapan, kita makan siang bareng, kita ngobrol yang enak. Ente mau nanya apa aja, Anda siap untuk jawab. Jadi ada mengatakan Roma Irama itu seniman, dia nggak ngerti nasab, ngapain bahas nasab. Udah banyak fitnah ini, udah aneh-aneh manusia muncul, saudara. Yang nggak ngerti nasab bicara nasab. Artis dangdut jadi ahli nasab. Bagaimana ceritanya? Kapan lu belajar nasab? Saya tuh bukan membahas nasab, Bapak. Saya itu menghadirkan orang ahli nasab. Nah, dari orang ahli nasab ini mengungkapkan pendapatnya. Nah, tolong yang dari pihak yang dibatalkan juga menghadirkan bantahannya. Saudara, udah yang aneh-aneh, ada lagi yang bisa ngomong mesemut. Gue juga bisa ngomong ngebotol. Lu nggak paham gue ngomong ngebotol. Astagfirullahaladzim, benar yang dikatakan Habib Ahmad tadi. Ini zaman nih omongannya udah kita pada nggak ngerti. Dia ngomong apa kita nggak paham. Makanya saya undanglah Gus Romel, saya undanglah Habib Taufik sebagai Ketua Rabito Alawiyah. Kemudian saya undanglah Habib Rizik, bahkan saya sudah mengundang Habib Lutfi bin Yahya di kantor beliau sebagai one team press. Alhamdulillah sudah diterima suratnya, tetapi sampai sekarang belum ada kabarnya. Yang begitu-begitu nggak usah diikutin, saudara. Ulama yang lurus banyak, kiai yang lurus banyak, habib yang lurus banyak. Alhamdulillah. Jadi jangan diikutin yang begitu, saudara. Nggak boleh. Nah, jadi dengan
undangan saya ini bukan saya mau ngajarin nasab, bukan. Saya ini kerja saya itu, hai manusia. Bukan ajaran, bukan. Dipelintir-pelintir begitu. Ente tuh kawan ana, sahabat ana sayang ente, ana cinta ente. Kalau ente ingin ngajak diskusi orang-orang yang berseteru dalam soal nasab, berimbang. Jadi saya ini justru astagfirullahaladzim membuka ruang untuk yang pro dan yang kontra, untuk jelas kepada kita umat Islam dan bangsa Indonesia siapa ini Mbak Alwi ini. Kalau turunan Nabi kita cintai habis, kalau bukan kita cintai juga, tapi bukan sebagai surya. Entenya juga mesti objektif, jangan ikut dulu dong ke geng mereka. Kalau ente udah jadi anggota dilantik oleh mereka gimana? Kalau ente udah dapat nasab dari mana, dari mereka bagaimana? Ente nggak bisa objektif. Ini sudah terang benderang bahwa dari 3 aspek ilmu ini kan, penelitian sejarah, ilmu nasab, tes DNA, kemudian filologi, ini 3 ini sudah dinyatakan mustahil keturunan Nabi. Nah, jangan nanti saudara akhirnya ujung-ujungnya kita semua diundang hanya untuk narik follower aja. Nah, kalau sudah ada berita yang seperti ini meluas tanpa ada yang bisa mengcounternya, wajib kaum Ba'alawi ini merenung karena berat, ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah. Nah, yang begitu-begitu jangan kita lakukan. Jangan hanya sekedar untuk menarik follower terus bikin gaduh di tengah-tengah masyarakat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Wa ulaika lahum 'adzabun 'azim. Janganlah kalian seperti orang-orang yang bertengkar, berselisih setelah datang keterangan yang nyata. Wa ulaika lahum 'adzabun 'azim. Dan untuk mereka yang seperti itu akan Allah timpakan azab yang berat. Dan ada lagi satu yang saya sesalkan. Dia menyampaikan bahwa Ba'alwi ini punya doktrin sesat. Dari mana? Kalau ini pernah saya bantah, saya nggak sebut namanya, saudara. Saya bantah, jangan bilang Ba'alwi ini karena nih geng-geng begal nasab, saudara. Mereka menyebarkan fitnah. Mereka bilang apa? Ba'alwi ini punya doktrin sesat. Begitu, Masya Allah, Habib-Habibku. Karena kalau ente kekeh setelah ente tahu setelah ilmiah, ancamannya dari Allah ngeri, Allah ngeri, adzabun azim. Dia itu mendoktrin anak-anaknya, keluarganya di kalangan Ba'alwi itu kalau nenggak minuman keras nggak apa-apa karena dia turunan Nabi. Kalau zina nggak apa-apa, kalau judi nggak apa-apa. Dari mana? Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, "Man da'a ila ghairi abi, fahuwa ya'lam al-jannatu haram." Barang siapa yang mengaku ayah kepada yang bukan ayahnya dan dia tahu, apakah lagi ini mengaku kepada Nabi Rasulullah SAW. Saya ini Ba'alwi, guru-guru saya banyak dari kalangan Ba'alwi dan banyak dari kalangan kiai, saudara. Keluarga besar saya Ba'alwi, dari datuk saya, kakek saya, bapak saya, paman-paman saya, guru-guru saya, nggak ada yang mengajarkan kami, hei, ente keluarga Nabi boleh maksiat sesuka hati. Nggak ada, saudara. Tapi dia tahu, dia tetap kekeh mengakui saya keturunan Nabi. Padahal terang benderang keturunan Nabi, maka surga haram. Saya rasa ini harus direnungkan oleh teman-teman dari Ba'alawi ya. Bang Haji Roma Irama sudah terlalu jauh. Jadi ya jangan salahkan. Kalau saya mengusulkan Robito tidak usah datang. Saya larang, saya punya menantu Habib Hanif ataupun mantu-mantu saya yang lainnya untuk menerima undangan podcast bersama Bang Haji Roma tentang nasab. Enggak. Jangan, karena dia sudah berpihak. Dia sudah ada di kelompok seberang sana, saudara. Nah, kalau sudah berpihak berada di kelompok seberang sana, ya saya minta maaf. Kita tidak lagi di barisan yang sama. Itu daripada baca-baca begitu lama, udah istiharah aja dah para kiai itu. Usolli sunnatal istikharati raq'atin lillahi ta'ala, khusus untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah Ba'alawi ini merupakan keturunan Nabi atau bukan? Saya yakin kalau para kiai itu beristikharah, Allah akan memberikan petunjuk sebenarnya Ba'alawi ini keturunan Nabi atau bukan.
juga untuk para balawi sendiri. Coba itu balawi-balawi yang saleh, istiharalah kepada Allah sebelum tidur. Salat istihara, ya Allah, setelah salat 2 rakaat, saya ini sebenarnya cucu Nabi atau bukan gitu. Cucu Nabi Muhammad atau bukan. Maka Allah nanti akan memberikan sebuah petunjuk padanya untuk mengetahui apakah mereka cucu Nabi ataukah bukan. Demikian Bang Haji. Masya Allah, Masya Allah. Pemirsa, menarik sekali bahwa tadi bahwa kita istikharah, umumnya ini tugas para ulama ini, dan ya kita semua untuk kalau nggak percaya nasab, buku nasab ini, meragukan nasab, istikharah untuk mendapat jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terutama buat saya ini, buat teman-teman, saudara-saudara, para habaib ya. Para habib ini seharusnya istikharah begitu.